Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 11. Nama saya Syalfania Gananda dengan NIM akhir 1060. Nama saya Laila Hinadiarum dengan NIM akhir 1051. Dengan saya Mufriatul Mutia dengan akhiran NIM 1008. Saya Inaya dengan akhiran NIM 1090. Saya Putri Farisania Ramadhani dengan akhiran NIM 1009. Bahas gaya kepemimpinan dari Ibu Tri Risma hari ini. Halo semuanya, di sini saya akan membahas tentang gaya kepemimpinan Ibu Tri Risma hari ini. Nah, jadi Bu Risma ini dikenal sebagai pemimpin yang demokratis. Artinya, beliau dipilih langsung oleh masyarakat dan selalu menghargai pendapat serta kritik dari warganya. Dalam kepemimpinannya, musyawarah jadi hal yang sangat penting untuk mencapai keputusan bersama. Selain itu, beliau juga aktif melibatkan masyarakat dalam berbagai kegiatan. Yang menarik, Bu Risma punya rasa empati dan solidaritas yang tinggi. Beliau dikenal sederhana dan jujur, bahkan terbuka soal harta kekayaannya. Bu Risma juga sangat peduli dan dekat dengan masyarakat. Contohnya, saat menangani masalah anak-anak yang terlibat gangster, beliau mengajak mereka berdamai dengan orang tuanya masing-masing. Nah, selain itu, beliau sering turun langsung ke lapangan atau belusukan untuk melihat kondisi masyarakatnya. Karena itulah, banyak masyarakat yang percaya dengan kepemimpinan Bu Risma. Perjalanan pendidikan Ibu Risma dimulai di Sekolah Dasar Negeri Kediri, tempat ia menyelesaikan pendidikan dasarnya pada tahun 1973. Setelah pindah ke Surabaya, ia melanjutkan ke SMP Negeri 10 Surabaya dan lulus pada tahun 1976. Kemudian meneruskan ke tingkat SMA di SMA Negeri 5 Surabaya hingga lulus pada tahun 1980. Untuk jenjang perguruan tinggi, Ibu Risma memilih jurusan arsitektur di Perguruan Tinggi Institut Teknologi 10 November atau ITS Surabaya dan berhasil meraih gelar sarjananya pada tahun 1987. Tidak berhenti di situ, Ibu Risma kemudian melanjutkan studi pasca sarjana di bidang manajemen pembangunan kota di alma mater yang sama yaitu ITS dan lulus pada tahun 2002. Tipe kepemimpinan dari Ibu Tri Risma hari ini, ia banyak dikategorikan sebagai pemimpin yang mampu membawa perubahan besar melalui visi dan inspirasi. Hal ini terlihat dari berbagai kebijakan yang mendorong perubahan nyata, terutama pada penataan kota Surabaya, serta peningkatan kualitas pelayanan publik dan sosial. Selain itu, gaya kepemimpinannya juga bersifat demokratis. Ia melibatkan masyarakat dan pemerintah dalam proses pengambilan keputusan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kepemimpinannya tidak hanya berpusat pada kekuasaan, tetapi juga pada partisipasi dan kolaborasi. Di sisi lain, kepemimpinan Tri Risma hari ini juga dikenal sangat humanis karena didasarkan pada empati yang tinggi terhadap masyarakat, khususnya kelompok rentan. Ia sering berusukan untuk melihat kondisi nyata dan memastikan kebijakan yang diambil benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Dan yang terakhir, ia juga mencerminkan sosok bureaucratic entrepreneur, yaitu pemimpin birokrasi yang inovatif dan berani melakukan terobosan. Ia mendorong reformasi sistem pemerintahan dan menjadikan birokrasi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Tri Risma hari ini merupakan contoh pemimpin yang dapat dianalisis melalui konsep kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Ia menunjukkan kemampuan mempengaruhi dan menggerakkan masyarakat saat menjabat sebagai wali kota Surabaya, dengan membawa perubahan yang nyata dalam tata kota dan pelayanan publik. Gaya kepemimpinannya cenderung transformasional dan sesuai dengan teori Y dari McGregor, karena ia memberi kepercayaan kepada aparatur serta melibatkan masyarakat. Dalam pengambilan keputusan, Risma dikenal tegas, cepat, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dengan demikian, kepemimpinannya mencerminkan bahwa seorang pemimpin tidak hanya memiliki jabatan, tetapi juga mampu mempengaruhi, mengambil keputusan yang tepat, dan menciptakan perubahan yang positif. Nah, Ibu Tri Risma hari ini juga membuat kebijakan mengenai COVID-19. Pada saat COVID-19 melanda, beliau membuat kebijakan mengenai sistem pelacakan berbasis kelurahan, yang dimana hal itu dapat menanggulangi terjadinya penanganan COVID yang lebih dini, sehingga
warga yang terpapar terdampak COVID-19 ini bisa ditangani dengan cepat. Dan ini menghubungkan antara stakeholder, yaitu Dinas Kesehatan, Kota Surabaya, pemimpin Kota Surabaya, dan juga para RT/RW. Dan yang kedua itu adalah mengatasi lingkungan yang berbasis kebijakan Sustainable Development Goals pada poin 11 yaitu kota berkelanjutan, dan poin 12 mengenai ekonomi dan juga consumption product. Dimana hal ini pemerintah Kota Surabaya Ibu Tri Risma hari ini membuat kebijakan mengenai pengolahan limbah sampah yang lebih efektif, di mana pengolahan sampah ini lebih mengarah pada pemilihan sampah yang lebih luas, dan juga memperkenalkan Surabaya Bus, di mana para penumpang dapat menaiki bus dengan membayarkan plastik, sehingga para penumpang bisa dapat teredukasi langsung dengan kebijakan ini.